Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Siska Parlin dengan NIM 119071134, kelas 4A Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami, yaitu kelompok 6 yang berjudul syarat-syarat seorang perawi dan proses transmisi. Yang pertama, saya sendiri akan menjelaskan tentang syarat dalam penerimaan hadis atau tahammul. Jumhur ulama ahli hadis berpendapat bahwa penerimaan periwayatan suatu hadis oleh anak yang belum sampai umur atau belum mukallaf dianggap sah bila periwayatan hadis tersebut disampaikan kepada orang lain pada waktu sudah mukallaf. Hal ini didasarkan kepada keadaan sahabat tabi'in dan ahli ilmu setelahnya yang menerima periwayatan hadis seperti Hasan, Abdullah bin Zubair, Ibnu Abbas, Nu'man bin Bashir, Salib bin Yazid, dan lain-lain dengan tanpa mempermasalahkan apakah mereka telah baligh atau belum. Namun sebagian ahli ilmu tidak memperbolehkannya. Mereka yang memperbolehkan kegiatan penerimaan atau mendengar hadis yang dilakukan oleh anak kecil, berbeda pendapat tentang batas usianya. Pertama, bahwa umur minimalnya adalah 5 tahun. Hujah yang digunakan oleh pendapat ini adalah riwayat Imam Bukhari. Kedua, pendapat Al-Hafiz Musa Ibnu Harun Al-Hamal, yaitu bahwa kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak kecil dinilai absah bila ia telah mampu membedakan antara sapi dengan himar. Ketiga, keabsahan kegiatan anak kecil dalam mendengar hadis didasarkan pada adanya tanyis. Bila anak telah memahami pembicaraan dan mampu memberikan jawaban, maka sudah muayyiz dan absah pendengarnya. Meski usianya di bawah 5 tahun, umumnya kemampuan memahami pembicaraan dan kemampuan memberikan jawaban ada pada diri anak yang sudah mumayyiz. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama mutaqaddimin. Selanjutnya, syarat dalam penyampaian hadis. Al-ada adalah penyampaian atau meriwayatkan hadis kepada orang lain. Oleh karenanya ia mempunyai peranan yang sangat penting dan sudah barang tentu memiliki pertanggungjawaban yang cukup berat. Sebab sah atau tidaknya suatu hadis juga sangat tergantung padanya. Mengingat hal-halnya, yaitu jumhur ahli hadis, ahli usul, dan ahli fikih menetapkan beberapa syarat bagi periwayatan hadis berikut. Yang pertama, Islam. Pada waktu meriwayatkan suatu hadis, maka seorang perawi harus muslim dan menurut jiwa periwayatan kafir tidak sah. Yang kedua, baligh. Yang dimaksud adalah perawinya cukup usia ketika meriwayatkan hadis. Walaupun penerimaannya sebelum baligh, usia baligh merupakan usia dengan adanya kemampuan menangkap pembicaraan dan memahami hukum-hukum syariat. Karena pada umumnya tidak dijumpai kemampuan menangkap pembicaraan dan berakal sebelum usia baligh. Ulama mengecualikan penerimaan riwayat dari anak di bawah usia baligh karena khawatir akan kedustaannya. Kemudian, syara juga tidak memberikan kekuasaan bagi anak kecil dalam masalah keduniaannya, apalagi dalam masalah agama. Selanjutnya, adil. Adil yang dimaksud dalam suatu sifat yang melekat pada jiwa seorang yang menyebabkan orang yang mempunyai sifat tersebut tetap takwa, menjaga kepribadian, menjauhkan diri dari dosa besar dan sebagian dosa kecil, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang mubah. Yang keempat, dabit, yaitu keterjagaan seorang perawi ketika menerima hadis dan memahaminya ketika mendengarkan serta menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya kepada orang lain.
Dabit mencakup hafalan dan tulisan. Adapun cara mengetahui kedabitan seorang perawi adalah dengan membandingkan hadisnya dengan hadis perawi-perawi yang lain yang sikat, dabit, dan teguh. Bila ia sejalan dengan mereka dan hal riwayat pada umumnya meski hanya dari segi makna, maka ia dinilai dihabit. Sekian dari penjelasan saya, dilanjutkan oleh Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma. Di sini saya akan menjelaskan tentang sigot dalam proses tahammul wal ada dan kualitas persambungannya. Para ulama ahli hadis menggolongkan metode menerima suatu periwayatan hadis menjadi 8 macam, yaitu yang pertama al-sima, suatu cara penerimaan hadis dengan cara mendengarkan sendiri dari perkataan gurunya dengan cara didiktekan baik dari hafalannya maupun tulisannya. Menurut jumhur ahli hadis, cara ini merupakan cara penerimaan hadis yang paling tinggi tingkatannya, sebab terjamin kebenarannya dan terhindar dari kesalahan dibanding cara-cara lainnya. Lafaz-lafaz yang digunakan oleh rawi dalam menyampaikan hadis atas dasar sama adalah akhbarani, akhbarona, yaitu seseorang mengabarkan kepadaku atau kami. Hadzasani, hadzasana, yaitu seseorang telah bercerita kepadaku atau kami. Sami'tu, sami'na, saya telah mendengar, kami telah mendengar. Yang kedua, al-qiraah, ala al-syaikh atau arad al-qiraah, yaitu suatu cara penerimaan hadis dengan cara seseorang membacakan hadis di hadapan gurunya, baik dia sendiri yang membacakan maupun orang lain, sedangkan sang guru mendengarkan atau menyimaknya. Baik guru itu hafal maupun tidak, tetapi dia memegang kitabnya atau mengetahui tulisannya. Para ulama sepakat bahwa cara seperti ini dianggap sah, namun mereka berbeda pendapat mengenai derajat al-qiraah di antara mereka, seperti Al-Lais bin Sa'ad, Syuban ibnu Zuraih, Sufyan al-Tsauri, serta Abu Hanifah menganggap bahwa al-qiraah lebih baik jika dibanding al-sama. Sebab dalam al-sama, bila bacaan guru salah, murid tidak leluasa menolak kesalahan. Tetapi dalam al-qiraah, bila bacaan murid salah, guru segera membenarkannya. Imam Malik, Bukhari, sebagian besar ulama Hijaz dan Kufah menganggap bahwa antara al-qiraah dengan al-sama mempunyai derajat yang sama, sementara Ibnu al-Syahala, Imam Nawawi, dan jumhur ulama memandang bahwa al-sama lebih tinggi derajatnya dibanding dengan cara al-qiraah. Lafaz-lafaz yang digunakan untuk menyampaikan hadis-hadis yang berdasarkan al-qiraah diantaranya lafaz-lafaz yang digunakan untuk menyampaikan hadis-hadis yang berdasarkan al-qiraah diantaranya qiraatun alaih, aku telah membacakan di hadapannya. Qira ala falani wa ana asmi, dibacakan seorang di hadapannya sedang aku mendengarkannya. Haza sana au akhbarana wa ra'a alaih, telah mengabarkan atau menceritakan padaku secara pembacaan di hadapannya. Yang ketiga, al-ijazah, yaitu seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab kepada seseorang atau orang-orang tertentu, sekalipun murid tidak membacakan kepada gurunya atau tidak mendengarkan bacaan gurunya. Lafaz-lafaz penyampaiannya ialah Azazali fulanu, seseorang telah memberikan kepadaku untuk meriwayatkan hadis. Hazasana ijazah, telah menyampaikan riwayat kepadaku dengan disertai izin untuk meriwayatkan kembali. Akhbarana ijazah, telah mengabarkan kepada kami dengan ijazah. Yang keempat, al-munawilah, yaitu seorang guru memberikan hadis atau beberapa hadis kepada muridnya untuk diriwayatkan. Hadis yang diperoleh dengan metode munawilah
Yang disertai ijazah boleh untuk diriwayatkan, sedang yang tanpa ijazah tidak diperbolehkan, menurut pendapat yang sahih. Adapun lafaz-lafaz yang digunakan adalah nawalani, seseorang guru hadis telah memberikan naskahnya kepadaku. Nawalani wa izazani, seseorang guru hadis telah memberikan naskahnya kepadaku dengan disertai ijazah. Hadza sana munawilah, telah menyampaikan riwayat kepadaku secara munawalah. Barani munawilah izazani, telah menyampaikan berita kepadaku secara munawalah disertai ijazah. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dayang Tania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Salma. Di sini saya Dayang Tania akan menjelaskan materi terakhir, yaitu Al-Muktabah. Apa itu Al-Muktabah? Al-Muktabah yaitu seorang guru menuliskan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskan sebagian hadisnya. Guru diberikan kepada murid yang ada di hadapannya, atau yang tidak hadir dengan jalan dikirimi surat melalui orang yang dipercaya untuk menyampaikannya. Metode muktabah apabila disertai ijazah maka hukumnya sah dan mempunyai martabat kuat. Sedangkan muktabah yang tidak disertai ijazah menimbulkan perbedaan pendapat tentang sah dan tidaknya. Adapun ungkapan untuk metode ini yaitu kitabatun fulan hadafani, seseorang telah bercerita padaku dengan surat menyurat. Kitabatun pula akbaroni, seseorang telah mengabarkan padaku. Selanjutnya al-a'lam. Apa itu al-a'lam? Al-a'lam yaitu pemberitahuan seorang guru kepada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkannya dia terima dari seseorang atau guru, dengan tanpa memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkannya. Dalam hal ini, mayoritas ulama mengatakan bahwa metode ini dianggap sah, sekalipun sebagian kecil menganggapnya tidak sah. Lafaz-lafaz yang dipakai adalah a'lamani syairi biqoda, guru hadis telah memberitahukan sebuah riwayat hadis. Selanjutnya al-wasiyah. Apa itu al-wasiyah? Al-wasiyah yaitu seorang guru ketika akan meninggalkan atau bepergian meninggalkan pesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis. Setelah sang guru meninggal atau bepergian, periwayatan hadis dengan cara ini akan dianggap lemah. Sementara Ibnu Sirin membolehkan mengamalkan hadis yang diriwayatkan dengan cara ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu al-wijadah. Apa itu al-wijadah? Al-wijadah yaitu seorang memperoleh hadis orang lain dengan mempelajari kitab-kitab hadis. Tetapi ia tidak mengenal sang guru tersebut. Hadisnya pun belum pernah didengar ataupun ditulis oleh si perawi. Para ulama berpendapat mengenai cara ini. Kebanyakan ahli hadis dan ahli fikih dari mazhab Malikiyah tidak memperboleh meriwayatkan hadis dengan cara ini. Imam Syafi'i dan segolong pengikutnya memperbolehkan beramal
dengan hadis dengan periwayatannya melalui cara ini. Ibnu al-Salah mengatakan bahwa sebagian ulama muhakkikin mewajibkan mengamalkan bila diyakini kebenarannya. Lafaz-lafaz yang digunakan adalah wajatu biqotin fulanin, aku telah menemukan tulisan seorang guru hadis. Qiratu biqotin fulani kaza, aku telah membaca hadis tulisan seorang guru. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.